Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh pendengar dan serta ataupun apapun yang ada di Swarga Loka. Hari ini saya Eri Jayadi, Wali Kota Surabaya. Bukan bertugas sebagai Wali Kota Surabaya, tapi hari ini saya menjadi host dalam acara podcast Swarga Loka. Hari ini kita kedatangan orang hebat. Kita kedatangan orang yang penuh dengan inovasi sehingga bisa memajukan negara ini melalui NIK atau melalui KTP elektronik, dan itu manfaatnya sangat luar biasa. Siapa beliaunya? Beliau adalah Dirjen Dukcapil Kemendagri yang juga sekaligus menjadi guru saya. Sebenarnya beliau ini adalah guru saya, juga kakak saya, Profesor Dr. Zudan Arif Fakullah SH MH. Baik, kita langsung siapa beliaunya. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Prof, sehat terus Prof. Alhamdulillah Pak Wali Kota, ini sehat ini. Saya merasa terhormat banget nih, merasa mendapatkan berkah hostnya Wali Kota ini. Ini bukan Wali Kota Prof, ini adalah adiknya Prof, sekaligus muridnya Prof. Karena Surabaya, Alhamdulillah, dengan inovasi solutifnya Prof memberikan KTP elektronik, maka sangat-sangat luar biasa bagi perkembangan dan kegiatan di kota Surabaya. Saya sudah mendengar betul bagaimana KTP ini menjadi KTP yang go digital, Prof. Ini awal mulanya seperti apa, Prof? Ya. Sehingga ada keinginan Prof kok ingin menjadikan semuanya KTP digital. Nanti pasti akan saya hubungkan dengan kegiatan kota Surabaya, Prof. Iya. Jadi Mas Erik, ini seluruh pendengar Swarga Loka di Surabaya. Dulu kan Dukcapil itu produknya semuanya dokumen. KTP, KK, akte, semua berupa dokumen. Berupa kartu, berupa akta, dan berupa surat. Nah, lama-lama, ini kan kita harus nyimpen KTP, nyimpen KK. Lama-lama terpikir, kok tidak praktis. Padahal teknologi berkembang sangat cepat. Semua terpikir minta fotokopi KTP, fotokopi KK. Kemudian dari sisi perlindungan data pribadi, sekarang banyak KTP di-share di mana-mana, KK di-share di mana-mana, Dukcapil kena getahnya, disebut datanya bocor, gitu kan? Betul, padahal yang bocor kan penduduknya sendiri, kirim kemana-mana. Nanti kita berpikir, saatnya kita menuju digital. Nah, jadi yang digital itu nanti bentuknya bisa dua, berupa file yang dienkripsi atau dengan berupa QR code. Sehingga kalau dengan QR code, itu cara membacanya harus dengan QR code reader. Orang nggak bisa langsung baca. Datanya aman, data di dalamnya aman. Sehingga kita bisa tenang, pelayanan adminduk nanti masyarakat yang butuh dokumen, yang nggak punya handphone, nggak punya laptop, ya kita cetakkan. Tapi yang sudah punya laptop, punya handphone, kita menggunakan yang digital tadi. Maka kita bergerak dari dokumen ke data. Gitu Mas Erik. Ya, betul. Nah, dari dokumen ke data. Kita buat big data kependudukan. Sehingga 273 juta penduduk kita by name, by address. Namanya diketik, Erik Cahyadi. Langsung diketahui alamatnya di mana, putra-putrinya siapa, istrinya siapa. Kedua orang tuanya bisa diketahui. Nah, ini akan menjadikan data kita lebih lengkap dan lebih banyak manfaatnya. Itu, Mas. Berarti data itu tidak harus KTP cetak ya, Prof? Kita kemana-mana pakai KTP yang kita tersimpan di Betul. Di masa depan atau mulai tahun ini, data kependudukan kita dan dokumen kependudukan kita pindah ke dalam handphone. Nah, kita menyebut sebagai layanan adminduk digital dalam genggaman. Ini seperti bank itu. Ya. Mau transfer duit, kita nggak usah pegang duitnya. Langsung pencet rekening, tik, kirim transfer. Besok data kependudukan juga begitu. Jadi kalau butuh KK, nggak perlu cetak ke Dukcapil. Lihat handphone, QR code-nya dikirim. Siapa yang memerlukan seperti itu. Gitu Mas Erik. Nih, seluruh pendengar dan pemirsa Swarga Loka, kita dipermudah dengan dunia di genggaman kita. Berarti apa? Semua kegiatan kita ada di HP kita, karena kita tidak bisa lepas dari HP, Prof. Betul. Jadi tidak perlu lagi kita mencetak dan membawa KTP. Jadi kalau kita mau ke pesawat, lupa KTP, untuk menunjukkan cukup dengan bukti handphonenya saja. Prof, Iya. ya. Sampai kalau nanti misalnya Mas Erik daftar sekolah, tanya mana kartu keluarga, bukakan aja di handphone, ini kartu keluarga. Tinggal silahkan dilihat. Ini sangat mempermudah pelayanan, Betul. Prof. Nggak perlu fotokopi Mas Erik. Ya. Kalau nggak perlu fotokopi, hemat biaya. Terus apa? Pohon-pohon yang untuk membuat kertas itu juga bisa, nggak perlu ditebang-tebang lagi.
Gitu. Inilah pemirsa dan pendengar Swarga Loka yang disampaikan oleh Prof. Zudan sangat luar biasa, sehingga kita akan menjadi go digital KTP, maka kebutuhan apapun kita, keperluan apapun kita, tidak perlu lagi kita bingung karena semua sudah ada di genggaman tangan kita melalui handphone kita. Prof, satu lagi yang selalu ada dalam benak saya, Prof. Yeah. Di Surabaya ini kita memang persyaratkan semua bantuan, semua kegiatan apapun berdasarkan NIK, Prof. Yeah. Tapi kita ini memberikan, kita ini sudah sepakat dan sejalan dengan keinginan Pak Mendagri yang berstatement bahwa ingin membahagiakan masyarakat Surabaya. Sehingga di Surabaya dengan statement Pak Mendagri ini, dengan inovasinya Prof. Zudan yang luar biasa, kita juga membuat tagline ketika ada pelayanan publik di kelurahan, itu harus berhenti di kelurahan pelayanan publik kita. Di situ bunyi, kita membawa tagline pulang membawa solusi. Dan disitulah semuanya berdasarkan NIK. Dan ini membawa kebahagiaan tersendiri buat saya jadi wali kota Surabaya, Prof. Dengan terobosan Prof yang luar biasa ini. Kami ada contoh, Prof, seperti keluarga masyarakat berpenghasilan rendah. Tugas pemerintah adalah membahagiakan. Bagaimana mengurangi kemiskinan, bagaimana kami bisa mengurangi pengangguran juga. Sehingga data NIK itu ada, Prof. Tapi yang jadi masalah adalah ketika kami memberikan bantuan, Prof, si orang yang akan diberikan bantuan ini tidak ada lagi di rumahnya, Prof. Tetapi, ada tapinya, Prof, KTP-nya tetap ada di tujuan. Oh, jadi dia KTP Surabaya, tinggalnya nggak tahu di mana. Bisa di Sidoarjo, bisa di Bangkalan, bisa di Gresik gitu ya. Tetapi warga ini ketika kami cari, kami tanya, itu dia tidak tahu lagi kemana pindahnya. Tapi kalau dia tidak diberikan bantuan, Prof, protes dia, protes. Nah, ini gimana Prof? Inilah semangat administrasi kependudukan itu dilakukan dengan tertib, Mas. Langkah pertama dan tujuan utama layanan Adminduk itu membuat tertib masyarakat. Jadi bukan hanya kita semata-mata memberi KTP, memberi KK, enggak. Ada tujuan lebih besar agar negeri kita ini tertib. Nah, maka dalam layanan Adminduk itu ada yang disebut dengan yang namanya alamat de facto dan alamat de jure. Domisili de facto dan domisili de jure. De jure itu adalah alamat sesuai KTP, sesuai KK. Itu alamat yang tertulis ya. Kemudian de facto itu tempat tinggal real dia. Nah, yang benar itu de facto dan de jure-nya sama. Jadi orang itu kalau sudah pindah rumah, KTP-nya belum dipindah, punya kewajiban paling lama 1 tahun, itu harus menyesuaikan alamat rumah dan KTP-nya harus sama. Nah, ini masyarakat kita tuh yang belum sadar. Kadang-kadang males. Atau kadang-kadang melihat mana yang lebih menguntungkan. Ini betul-betul, Pak. Kalau ada, contoh ini Jakarta. Jakarta itu banyak orang Depok KTP-nya Jakarta. Orang Bekasi KTP-nya Jakarta. Sekolahnya bagusan di Jakarta. Bantuannya banyak di Jakarta. Nah, ini nggak boleh. Kalau memang mau tinggal di Jakarta, KTP Jakarta. Kalau mau tinggal di Bekasi, KTP Bekasi. Karena implikasi pemerintahnya banyak, Mas Erik. Nanti jadi DAU, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, menghitung beban pelayanan. Misalnya satu puskesmas itu sebenarnya mampunya berapa. Kalau orangnya nggak tinggal di Surabaya, tetapi tercatat sebagai warga Surabaya, itu dihitung nanti beban pelayanan publiknya menjadi pelayanan publik Surabaya. Padahal tidak tinggal di Surabaya. Nah, banyak negara itu menerapkan sistem insentif dan disinsentif. Contoh Estonia, Korea, Jepang, itu mengatakan begini. Kalau orang tempat tinggal secara de facto dan de jure berbeda, dia bisa kehilangan semua hak-hak sosial dan ekonominya. Maksudnya, kalau dia punya rumah alamat di KTP dengan alamat sebenarnya berbeda, KTP-nya Surabaya, tinggalnya di Sidoarjo, maka dia tidak berhak mendapatkan semua bantuan sosial dari Surabaya. Kartu Indonesia, beasiswa, BOS, ya, kemudian bantuan sosial, masyarakat berpenghasilan rendah tadi, coret semua. Karena dia tidak tertib, tidak taat azas. Jadi kalau mau dapat bantuan Surabaya, KTP Surabaya tinggal di Surabaya. Alamat juga harus sama, Pak? Alamat di Surabaya. Jadi kalau misalnya dulu tinggal di Dukuh Kupang, KTP Dukuh Kupang tinggal di Dukuh Kupang. Kemudian dia pindah ke Dukuh Pakis. Ya kan, berdekatan. Warga nggak ada yang tahu, nggak tahu. Dia nggak pamit. Bisa jadi dia banyak masalah di situ. Banyak yang nagih hutang, banyak yang datang gitu kan. Dia pindah diem-diem. KTP-nya masih Dukuh Kupang, sekarang tinggal di Dukuh Pakis. Maka orang itu sudah tidak berhak dapat bantuan lagi. Karena dia sudah tidak memenuhi syarat
domisili, de facto, dan de jure-nya sama. Ini masyarakat harus paham itu, Mas Erik. Ya, Prof, garis bawahnya tadi adalah ketika rumahnya dengan alamat KTP tapi orangnya tidak ada, itu di peraturan yang sudah diatur dalam aturan. Kan di dalam Undang-Undang Adminduk itu mengatakan 1 tahun dia bertempat tinggal berbeda KTP dengan alamat yang de facto, orang harus pindah. Sudah diatur itu. Dalam Undang-Undang Adminduk sudah ada aturannya. Karena Indonesia itu ingin membuat semuanya tertib, Mas. Nah, itu nanti basisnya NIK. Ketik NIK dia dapat bantuan apa saja, sekarang sudah kelihatan di Dukcapil. Dan dia bisa diketahui loh, Mas Erik. Ini untuk seluruh pendengar Suarga Loka. Jadi rekan-rekan semua para pendengar, ini saya dengan Pak Erik ini wali kota yang muda, ganteng, cerdas. Ini ya, kawan saya lama. Jadi sekarang kolaborasi Dukcapil dengan berbagai institusi. Jadi di Dukcapil itu sudah bisa diketahui ketik NIK-nya, dia punya sertifikat tanah berapa, punya kendaraan bermotor berapa, nomor handphonenya berapa, kemudian punya polis asuransi, rekening bank, punya saham di mana, itu bisa kelihatan. Jadi kepada masyarakat yang punya motor 2 atau 3 ya nggak perlu lagi dapat bantuan sosial, Mas Erik. Ya, Prof. Itu kelihatan semua datanya. Jadi kami berikan yang seperti ke Kementerian Sosial. Ini loh, profil, kalau kita lakukan profiling, orang-orang yang dapat bantuan sosial itu harus dikeluarkan. Karena ternyata tidak berhak. Dia punya 1 mobil, punya 1 motor, dapat bantuan. Gitu. Ya, betul, Prof. Ini sangat luar biasa, Prof. Zudan. Jadi insya Allah kami akan melakukan perbaikan data dan pelayanan. Karena saya yakin betul dengan KTP elektronik yang satu semuanya bisa, tidak akan pernah double. Maka secara otomatis tujuan dari pemerintah untuk membahagiakan masyarakatnya seperti Pak Menteri sampaikan, juga tujuan dari pemerintah Kota Surabaya memberikan yang terbaik bagi warga Kota Surabaya, saya yakin bisa terwujud, Prof. Amin, amin. Itu memang Pak Mendagri, Profesor Tito Karnavian itu pesan betul pada saya. Selalu mengatakan, Mas, beri pelayanan yang paling mudah. Kemudian beri pelayanan yang paling cepat. Buat rakyat kita ini senang dan negara itu betul-betul hadir. Tapi beliau juga mengingatkan, masyarakat juga harus tertib loh. Gitu lah. Jangan pemerintah yang diminta melayani, masyarakatnya nggak tertib. Jadi harus bareng. Jadi tepuk tangan kan nggak boleh sebelah tangan. Nah, tetap kalau tepuk tangan sebelah tangan nggak ketemu, nggak bunyi juga tepuk tangan. Jadi Pak Menteri memberi tugas pada kami, layani yang terbaik, kemudian bisa menciptakan sebuah masyarakat yang administrasi kependudukannya itu tertib. Karena nanti dengan 1 data kependudukan, beliau berpesan semuanya akan berbasis itu. Pelayanan publik, penegakan hukum, untuk pemilu, ya, untuk pilkada, untuk termasuk bantuan sosial, itu basisnya NIK. Jadi kita bersama-sama dengan semua pemerintah daerah, dengan arahan Pak Mendagri, 1 data kependudukan untuk mewujudkan 1 data Indonesia, itu bisa kita lakukan bareng-bareng gitu. Siap, Prof. Surabaya akan menjadi garda terdepan untuk statementnya Pak Mendagri dan inovasinya dari Dukcapil di bawah kepemimpinan Prof. Zudan, karena kami sadar betul dengan model yang disampaikan Prof. tadi itu akan mempermudah kami memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Kami sudah merasa berjalan semua, Prof. Berjalan semua, tapi semua tidak akan pernah sempurna. Ini saya ingin jujur. Pendapat Prof, apa kekurangan kami? Kalau yang baiknya nggak perlu diomongkan, Prof. Karena itu akan tidak menjadi pembelajaran buat kami. Tapi apa yang harus kami perbaiki di Kota Surabaya? Karena Kota Surabaya ini dulu masih ada, Prof. Data masyarakat untuk pelayanan dan data masyarakat yang terdata. Ini kan saya jadi bingung, Prof. Nah, ini saya ingin pendapatnya Prof. Jadi tadi aturan undang-undang, sehingga nanti kami gabungkan dan akan jadikan perwali. Saya yakin nanti akan menjadi yang terbaik bagi warga Kota Surabaya. Bagaimana pendapat itu, Prof? Jadi Mas Erik, saya ini kan lama di Surabaya ya. Prof. Sejak tahun 93, saya 10 tahun di Surabaya. Jadi sejak Pak Sunarto dulu ya. Nah, saya tinggal di sini, kemudian berkembang Pak Bambang Deha, Bu Risma, Mas Erik. Dan dunia terus berkembang. Nah, satu saran saya untuk Kota Surabaya, kita harus memiliki 1 data Surabaya. Prof. Ya kan? 1 data kemiskinan, dibagi kemiskinan ekstrim sampai dengan penduduk yang sejahtera. 1 data Surabaya. Kemudian 1 data Surabaya itu isinya banyak. Data kemiskinan, data sosial registry yang kaya, kalau bisa dibuat profiling. Orang Surabaya itu yang kaya dan dermawan.
Nah, yang kaya biasa-biasa. Sehingga kalau yang dermawan itu nanti menjadikan Surabaya itu bergerak dengan capital modal sosial yang kuat. Nah, kemudian bisa juga satu data itu dibangun, satu data misalnya sumber-sumber pendapatan Surabaya. Karena nanti ada data keuangan, ya, betul. data pendapatan, data belanja itu dikelola dengan baik, sampai kemudian berbasis satu data kependudukan, NIK. Nah, inilah yang menjadi subjek dari pembangunan kita. Nah, semua OPD wajib, yang tadi Mas Riki sudah sampaikan, harus menggunakan NIK untuk semua pelayanan publik maupun untuk hal-hal lain yang berkaitan dengan masyarakat. Nah, kalau kita melihat Surabaya ini kan bertumbuhnya sangat bagus. Nah, saya terima kasih nih Mas Erik mendorong pelayanan publik lebih baik, kemudian digitalisasi birokrasi yang terus berjalan, termasuk mendorong bagaimana penguatan SDM. Karena kunci ke depan itu semua berpulang pada kekuatan SDM-nya. Ya. Dan jangan kaget apa yang disampaikan oleh Pak Presiden, kita bisa digantikan oleh robot loh. Oh, nah, iya. itu maksudnya bergerak dengan artificial intelligence, dengan machine learning. Oh. Iya. Jadi bukan kemudian robot ditaruh gitu, bukan. Enggak seperti itu. Tapi misalnya untuk Surabaya memiliki call center. Misalnya kan kita dari smart city sudah terbentuk. Ya. Kemudian nanti akan berkembang menjadi safe city. Jadi kalau ada kecelakaan lalu lintas, orang langsung mencet tombol, tet gitu, petugas atau PNS terdekat atau polisi terdekat langsung datang ke situ. Itu safe city. Kalau nanti ada kejahatan termonitor di CCTV, langsung bisa bergerak, semua yang terdekat langsung memberi bantuan. Itu bergerak seperti itu. Nah, itu memerlukan artificial intelligence. Nggak perlu lagi petugas nelpon dengan HT, dengan handphone, ada penjahat di sana. Enggak. Langsung sistemnya bergerak. Termasuk call center Surabaya. Ada laporan ke Pak Erik. Misalnya, saya mau mengurus apa, gitu kan? Dijawab oleh petugas. Wah, petugasnya ngecek lama. Tapi kalau dengan artificial intelligence, dia menjawab, layanan Anda sedang diproses di Kelurahan Dukuh Kupang, misalnya. Itu mesin yang jawab. Karena kita memasukkan input data ke situ. Oh. Nah, itu akan mengurangi jumlah orang. Itu yang dimaksudkan oleh Pak Jokowi bahwa kerja kita digantikan oleh robot. Bisa jadi gitu kan? Ya, ya. Kemudian semua pelayanan ada ngecek, kok saya nggak dapat bantuan sosial? Mesin itu akan jawab, lah kamu sekarang sudah tinggal di Sidoarjo kok, ya pasti nggak dapat gitu. Ya, nah, itu mesin yang akan jawab. Nah, dulu kan dengan chatbot, sekarang sudah bisa dengan artificial intelligence, dia bisa jawab seperti itu. Nah, ini yang terus bisa kita kembangkan sehingga digitalisasi birokrasi itu bisa berjalan. Basisnya dengan NIK. Ya. Orang masukkan NIK, dia bertanya, terkoneksi dengan Dukcapil, terintegrasi dengan dinas lain, dengan pemukiman, ya untuk MPR tadi, ya. Dengan dinas pendidikan untuk Kartu Indonesia Pintar, dengan dinas kesehatan, semua terintegrasi. Jadi saya berharap ke depan Surabaya menjadi institusi yang integrated and connected, ya. Terintegrasi dan saling terkoneksi. Itu saran saya Mas Erik, pasti bisa Surabaya. Matur nuwun Prof Yudan. Inilah semua pendengar Swarga Loka. Kita kedatangan orang hebat dan ternyata kita bisa membuktikan bahwa sarannya beliau sangat hebat dan luar biasa. Prof, satu pertanyaan terakhir, Prof. Kita ini selalu berkembang. Yeah. Dan saya sudah ingin berubah di tahun 2022 ini. Ketika kami melakukan perubahan, maka kami membutuhkan selalu untuk berdiskusi dan mencari guru yang terhebat. Ini satu pertanyaan yang mungkin agak ke Prof ini agak pribadi begitu. Apakah Prof berkenan menjadi gurunya Kota Surabaya, Prof? Jadi kita nicknya ini kan berarti ada ke Prof ini. Iya. Ini berarti kan kami tidak bisa berjalan sendiri, Prof. Jadi kami butuh bimbingan dan arahan sehingga tahun 2022 apa yang diinginkan Prof Yudan, wabil khusus diinginkan Pak Menteri, yang hari ini ternyata sejalan betul dengan pemikiran saya di Kota Surabaya, sehingga saya akan menjalankan itu Prof di tahun 2022. Mau tidak mau, bisa tidak bisa, akan saya berjalan seperti itu, sehingga tujuan kita untuk membahagiakan warga Kota Surabaya, tujuan saya sebagai wali kota itu bisa terwujud, tapi kami butuh pembimbing, Prof. Jadi ini permintaan sekaligus harapan kami warga Surabaya, ketika kami nanti menjadi bagian, ketika menjadi NIK tadi, semua pelayanan, maka kami berharap Prof apakah berkenan menjadi guru dan sekaligus pengarah kami. Jadi apa yang disampaikan Prof tadi, insya Allah
akan saya wujudkan di kota Surabaya, Prof. Nih, alhamdulillah ini Mas Erik gayung bersambut itu kan. Kita memiliki ide-ide yang harus diimplementasikan. Nah, insya Allah nanti kita bersama-sama ya. Siap, Prof. Saya nggak bisa sendiri, ada Mas Erik, ada tim Kota Surabaya. Nanti kita majukan Surabaya bersama-sama. Ideologi kita sama, membahagiakan masyarakat. Ya, semangat kita sama, maju bareng, sejahtera bareng, ya kan? Berbahagia bareng. Nah, pusat daerah sama. Nah, ini Pak Mendagri pasti akan mendukung upaya-upaya kita ini. Gitu. Monggo kita sama-sama, Mas Erik. Ya, Prof. Matur nuwun. Semua pendengar Swarga Loka, ada satu kalimat yang pernah disampaikan Prof. Yudan ketika setiap ada acara, bahwa beliau ini ingin membahagiakan seluruh manusia di muka bumi ini. Beliau mengatakan bahwa Allah itu, Tuhan itu memiliki sifat Rahman Rahim, penyayang dan pengasih. Tuhan saja mempunyai rasa itu, berarti kita sebagai manusia juga bisa memberikan kasih sayang kita kepada sesama manusianya. Itu yang selalu menjadi pemikiran saya ketika Prof. Yudan menyampaikan itu dalam setiap acara. Mungkin Prof. Yudan tidak pernah merasa, tapi itu melekat dalam hati saya, Prof. Kalimat itu sangat melekat sebagai seorang pemimpin, berarti dititipkan Tuhan sifat Rahman Rahim, maka kita memberikan kemudahan itu adalah menjadi kewajiban kita. Sifat Tuhan harus kita ambil dan kita implementasikan dalam kehidupan kita. Matur nuwun, Prof. Saya berharap ini bukan host dan pertemuan yang pertama dan terakhir, Prof. Karena saya nanti akan terus berdiskusi dengan Prof. Saya akan undang kembali, dan nanti apapun yang menjadi impian Prof, Surabaya siap menjadi inkubatornya, Prof. Surabaya siap menjadi tempatnya, menjadi labnya. Karena tujuan kita sama adalah untuk kebahagiaan umat. Insya Allah kami warga Surabaya dengan semua yang ada di pemikiran Prof, kami berdoa semoga Prof. Yudan selalu diberi kesehatan. Amin, amin. Diberikan kemudahan dalam segala urusan dunia dan akhirat. Amin. Karena tujuan Prof sangat mulia sekali dengan pelayanan dengan NIK ini, maka memberikan yang terbaik dan kebahagiaan di kota Surabaya. Amin. Sekali lagi kami warga Surabaya, Prof, saya mewakili seluruh warga Surabaya dan seluruh pejabat kota Surabaya. Matur nuwun sangat, Prof. Nanti kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Amin. Dan seluruhnya warga Surabaya melalui Swarga Loka ini, kalau ini disampaikan melalui YouTube, ada yang menyampaikan, ini pasti ada YouTube-nya, Prof. Ini kita sudah melakukan swab. Jadi jangan tadi ada yang mengatakan, loh kok nggak pakai masker? Karena kita sebelum acara ini, kita sudah swab semuanya. Kenapa kita tidak memakai masker? Karena kita sudah swab, maka saya hanya ingin menunjukkan ke seluruh pemirsa Swarga Loka, bahwa jenengan harus mengenal wajahnya orang hebat yang ada di depan saya. Jenengan harus mengenal semua inovasinya, dan insya Allah akan kita terapkan di kota Surabaya, karena tujuan kita hanya satu, adalah untuk kebahagiaan umat dan membahagiakan kota Surabaya yang selalu disampaikan Prof. Yudan di setiap acara manapun. Sifat Tuhan pasti akan turun kepada diri kita. Karena kita menjadi makhluknya Tuhan, maka kita harus menunjukkan dan mencontoh sifat Tuhan untuk kita terapkan. Masih ingat aja ya, Mas Erik ya? Itu pesan ini hebat, ini wali kota hebat ini muda, keren, smart, visioner, hebat. Prof, ini sebelum saya tutup, saya ingin satu kalimat atau pesan, Prof, buat kami jajaran pemerintah kota Surabaya dan seluruh warga kota Surabaya yang bisa kita menjadikan semangat, kita lakukan yang terbaik. Saya ingin pesan-pesannya Prof dan apa yang ingin disampaikan kepada warga Surabaya. Sebenarnya tadi Mas Erik, Mas Wali Kota itu sudah menyampaikan semua yang mau saya jadikan closing. Nah, itu kan semangat kita itu ingin saya sampaikan kepada seluruh ASN, karena saya juga Ketua Umum Korpri gitu ya. Ketua Umum Korpri itu mendorong, mari ASN kita turunkan sifat-sifat Tuhan itu dari langit ke bumi. Tuhan itu kan Maha Pemurah. Yang tadi Mas Erik sudah sampaikan, pengasih dan penyayang. Kita ini nggak pernah minta, Tuhan itu memberi. Contoh, pagi hari tadi, kita kan nggak pernah berdoa minta oksigen, nggak pernah. Tuhan kasih gratis. Padahal kalau sakit, oksigen itu beli, itu mahal. Terus pagi hari kita nggak pernah minta sehat, Tuhan beri kita sehat. Pada waktu kecil, kita nggak pernah berdoa diminta mata, minta hidung, minta gigi. Tuhan beri semua. Bayangkan, kita ke dokter gigi, tambal gigi aja 300.000. Tuhan ngasih 32 gigi gratis semua. Nah, itu kan? Betul, itu. Kemudian, banyak sekali sifat-sifat Tuhan itu. Dan kita sebagai umatnya, sebisa mungkin, harus menurunkan sifat Tuhan tadi, Maha Pemurah, Pengasih, Penyayang ke bumi.
Itulah yang saya ajak ke Dukcapil. Bisa nggak Dukcapil itu membuat masyarakat senang, masyarakat berbahagia. Maka bisa nggak Dukcapil nanti bisa diberikan juga kepada para ASN. Teman-teman di kota Surabaya, Mas Erik. Masyarakat nggak usah minta, kita beri. Itu yang melahirkan di Dukcapil inovasi layanan terintegrasi. Jadi kalau ada orang non-muslim menikah, dicatat di Dukcapil, dia hanya minta akte perkawinan, diberinya, minta 1 dokumen, bisa diberi sampai 7 dokumen. Ya. Minta akte perkawinan, terbit 2 KTP. Berarti kan jadi dapat 2 dokumen nih, KTP suami 1, istri 1. Ya, kemudian dia pecah kakak dari orang tuanya. Dia dapat kartu keluarga untuk dirinya, orang tuanya, anaknya keluar diterbitkan kakak baru, mertuanya juga diterbitkan kakak baru. Jadi minta 2 dokumen, diberi 7. Dia kaget, loh saya nggak minta KTP kok diberi KTP. Ya ini bonus. Karena implikasi akte perkawinan itu harus merubah kakak, harus merubah KTP, langsung dirubahkan. Dan sekarang Dukcapil sudah bisa itu. Ya. Kemudian Mas Erik, Tuhan itu kan nggak pernah mempersulit umatnya. Iya, betul bro, betul. Itu saya bawa ke Dukcapil. Teman-teman, Tuhan itu mengatakan pada kita melalui firman-Nya, nek sholat ora iso ngadeg lungguh. Ya, betul. Nek lungguh ra iso turu. Nek wis ora iso ngadeg, ora iso lungguh, ora iso turu, wis disolatno wae. Kan gampang itu. Iya. Iya kan? Betul. Saya selalu mengatakan Dukcapil, beri kemudahan. Maka di Dukcapil kita mudahkan. Buat KTP nggak perlu pengantar apapun. Cukup bawa kakak. Mengapa Mas Erik cukup bawa kakak? Karena datanya sudah ada. Kalau dulu harus pengantar RT RW, karena dulu kita Dukcapil nggak punya data. Big datanya belum ada. Ya. Kalau sekarang ketik NIK sudah keluar. Jadi kan banyak ketua RT yang protes pada saya, Pak, saya nggak tahu warga saya. Oh gampang Mas, kamu datang ke Dukcapil, minta data wargamu. Setiap bulan boleh minta. Tapi harus membuat pernyataan untuk menjaga perlindungan data pribadi. Gitu. Nah, Tuhan itu Maha Pemurah. Memberikan semuanya mudah. Sholat. Sudahlah kalau kamu pergi mau di jamak boleh. Di kosor ya boleh. Mau sholat biasa ya boleh. Nah, saya bilang gitu. Lah Dukcapil jangan mempersulit. Kalau bisa dibuat KTP online, buat aja online. Nggak harus datang ke Dukcapil. Nah, sekarang alhamdulillah sudah bisa diterapkan. Anak-anak di UNER yang berasal dari Jember, dari Jogja, anak-anak ITS yang dari Jakarta, dari Makassar, KTP-nya hilang. Nggak usah pulang ke Makassar, nggak usah pulang ke Medan. Buat di Siola. KTP-nya di sini. Meskipun alamatnya di Jember ya, Bro? Alamatnya di Jember, alamatnya di Jakarta. Kita buat. Saya semata-mata menurunkan sifat Tuhan dari langit ke bumi. Tuhan itu maha mudah kok kita umatnya menyulit-nyulitkan. Itu Mas Heri. Dan itu bisa kita wujudkan. Maka sekarang orang nggak pusing-pusing. Jadi teman-teman manapun ini, kepala dinas manapun, kalau Anda ada orang luar daerah mau buat KTP Anda mempersulit, Anda melawan sifat Tuhan itu. Ya, gitu. Maturun, Prof. Ini penting untuk semua ASN ya. Untuk tidak membuat sulit pelayanan kepada masyarakat. Ini. Gitu. Matur nuwun, Prof. Pesan yang sangat luar biasa seluruh pendengar dan pemirsa Swarga Loka. Tuhan memiliki sifat yang pemurah. Tadi satu garis besarnya adalah tidak perlu meminta, tapi akan memberi. Berarti tugas kita sebagai pemimpin. Saya paling bangga betul ketika mendengar Prof Yudan menyampaikan seperti ini, Prof. Karena pemimpin ketika mempunyai akhlakul karimah, saya yakin pasti warga akan bahagia. Amin. Dan saya akan menerapkan sifatnya Gusti Allah yang tadi Prof ajarkan, dan juga akan mencontoh yang sudah dilakukan Prof. Maka nanti insya Allah, saya pastikan Prof, saya pastikan nih, tidak nanti insya Allah, tapi saya pastikan maka Kadis Pendukcapil Kota Surabaya maka harus memastikan tidak ada lagi pelayanan yang dipersulit, dan tidak ada lagi nanti ketika mengurus sesuatu harus melalui ABC, bisa secara langsung, Prof. Ya? Betul, diurus online, waktunya cepat. Nah, itu Pak Kadis Dukcapil harus rajin turun ke kelurahan dan kecamatan. Nah, ini Prof. Ngecek gitu. Ya. Saya ini Mas Erik, hampir 7 tahun jadi dirjen, lebih dari 400 daerah sudah saya kunjungi. Ngecek ke kabupaten-kabupaten, masalahnya apa? Kalau 400 daerah dikunjungi, Surabaya ini 165 kelurahan. Kalau Kadis Pendukcapil kita nggak pernah turun, kebaca berarti Bro. Iya. Ini harus saya tanya. Saya udah 400 ya. Saya itu kelurahan mana saja Bro berarti Bro? Jawa Timur itu sudah
Madiun, Ngawi, Nganjuk, Magetan, Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kota Malang, Kabupaten Malang, Surabaya, Lamongan, Tuban, Sidoarjo, Pasuruan Kota, Pasuruan Kabupaten, sudah saya datengin sampai yang jauh sana, Sumenep. Nah, itu sudah datang. Saya cek satu-satu. Ketika ada masalah, oh saya beritahu solusinya begini solusi. Saya datang bukan untuk mencari masalah, untuk memberi solusi. Masalahmu apa, Thomas? Kok jadi layanannya lama? Berarti sama dengan tagline Surabaya, Prof. Pulang membawa solusi. Nah, itu. Jadi saya harap teman-teman Dinas Dukcapil, teman-teman di kecamatan, di kelurahan, bayangkan bahwa masyarakat ini adalah seolah-olah orang tua kita yang harus kita bahagiakan. Ya. Dan jangan lupa turunkan sifat Tuhan yang ada di langit itu kepada manusia yang ada di bumi. Sekali lagi, Tuhan itu, Gusti Allah itu, ora pernah gawe angel. Awak dewi kok menungso gawe angel kan ini, Mas. Prof Zudan, insya Allah kita akan bertemu lagi, Prof. Ya. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, memberikan semangat kepada kita semuanya. Maka wajib pemerintah kota ini, maka kita berlomba-lomba untuk menciptakan kebaikan fastabiqul khairat. Amin. Dan saya meminta kepada seluruh pendengar dan pemirsa Swarga Loka, maka ketika pemerintah kota Surabaya khususnya dalam pelayanan Dukcapil ini, ketika apa yang disampaikan Prof Yudan belum diterapkan, silakan sampaikan masukan dan silakan sampaikan kritik kepada pemerintah kota Surabaya. Karena saya pastikan apa yang disampaikan Prof Yudan harus tahun 2022 ini harus terjadi dan terlaksana di kota Surabaya. Tidak ada pilihan buat kami. Karena kami ingin mencontoh Prof Yudan, sifat-sifat Tuhan akan kami gunakan untuk kepentingan umat dan membahagiakan kota Surabaya. Karena hanya satu tujuan kita menjadi seorang pemimpin, termasuk Prof Yudan menjadi pemimpin di kementerian. Saya pun harus diberikan amanah oleh Gusti Allah menjadi pemimpin di kota Surabaya. Tujuan kita adalah membahagiakan umat, membahagiakan manusia dengan mencontoh sifat-sifat Tuhan yang akan kita terapkan dalam hati kita. Matur nuwun, Prof. Semoga Prof selalu diberikan kesehatan, amin, 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 dan selalu bisa membimbing, tidak pernah capek, Prof. Amin, membimbing seluruh wali kota yang ada di Indonesia. Amin. Karena wali kota ini punya sifat yang berbeda-beda, Prof. Iya. Kadang-kadang seperti saya juga menjengkelkan, Prof. Enggak. Tapi kita juga harus menjadi satu keluarga. Punya semangat untuk maju semuanya. Ya, karena biar maju semuanya. Tapi pesan apa, Prof? Permintaan saya satu, Prof. Pesan Prof akan saya ingat. Permintaan saya satu, apa yang ada di benaknya Prof tadi, Prof? Ya. Saya itu benar-benar salut karena itu untuk kepentingan umat dan kebahagiaan warga. Tolong terapkan di kota Surabaya. Amin, insya Allah saya kita siap terapkan untuk sama-sama. Itu, apapun yang terjadi, warga Surabaya harus bisa bahagia seperti yang disampaikan Prof. Matur nuwun sekali lagi, Prof. Amin, matur nuwun, Mas Wali Kota. Seluruh pemirsa dan pendengar Swarga Loka, kita bertemu lagi di lain kesempatan. Dan insya Allah di Swarga Loka ini bukan mencari masalah seperti tadi Prof sampaikan, tapi di Swarga Loka ini adalah memberikan solusi yang terbaik dalam pelayanan Dukcapil di kota Surabaya. Matur nuwun seluruh pemirsa, ketemu lagi dengan saya, host Swarga Loka Erik Cahyadi. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Erik, terima kasih. Aduh. Terima kasih. Sehat terus ya. Alhamdulillah. Ilmunya, Prof. Ini yang harus saya jalankan, Prof.